Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menampilkan hasil demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajarannya adalah CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lainnya untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Pada praktik kali ini terdiri dari 3 siklus, yaitu terdiri dari observer, coach, dan coachee, di mana CGP berlatih mempraktikkan percakapan coaching secara triad atau 3 orang, yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Arif Budiman dari SMA Islam Al-Islah Kota Bukit Tinggi. Saya Dewi Sisriningsih dari SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun, Kota Bukit Tinggi. Saya Mayang Permatasari dari SDN 11 Bukit Apit Puhun, Kota Bukit Tinggi. Saya Bebin Septiananda dari SDN 12 Bukit Cangang, Kota Bukit Tinggi. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik meliputi observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Mayang. Pak Arif, hari ini rencananya kita akan mau mengadakan praktik coaching ya Pak Arif ya. Jadi di sini saya akan berperan sebagai observer. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa rubrik penilaian yang akan dilakukan saat proses coaching ini. Sebelumnya, nanti di rubrik penilaian yang saya harapkan Pak Arif dapat melakukan proses coaching yang diharapkan yaitu sudah memiliki prinsip-prinsip diri sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, berpikir kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan juga Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coach, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, gitu kan. Nanti juga diharapkan nanti Pak Arif melakukan percakapan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Begitu ya Pak Arif ya, kira-kira rubrik penilaiannya. Apakah Pak Arif paham? Paham Bu Mayang. Alhamdulillah. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sama Pak Arif nih. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Bu Mayang, di sini nanti dalam proses coaching nanti, di sini saya akan melakukan dua yang akan saya kembangkan. Yang pertama di sini adalah mendengarkan aktif dan juga akan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh ya, ada dua kompetensi inti ya Pak Arif ya. Nah, kira-kira secara spesifik kompetensi mana yang akan Pak Arif kembangkan gitu? Yang akan saya kembangkan di sini adalah kompetensi mendengarkan aktif, karena di sini dengan mendengarkan aktif saya harapkan nanti adalah coach saya bisa memunculkan ide-idenya dan juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang coach saya temui dalam kelas ataupun di dalam proses pembelajaran coach saya tersebut, lumayan. Iya, berarti mendengarkan aktif ya Pak Arif ya. Perihal indikator ketercapaian ini Pak Arif, bagaimana tolak ukur yang ingin Bapak tuju dalam proses coaching ini Pak? Tentunya di sini nantinya saya akan dalam proses coaching saya akan menerapkan sesuai dengan alur Tirta di sini, sehingga dengan adanya saya melaksanakan alur Tirta, saya bisa menggali setiap potensi coaching saya nantinya. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring dan mengarahkan coach saya untuk bisa menemukan ide-ide dan juga solusi dari diri coach saya sendiri, Bu Maya. Wah, sepertinya Pak Arif sudah sangat siap nih untuk proses coaching ya Pak Arif. Siap. Nah, semoga berjalan dengan lancar. Semangat Pak Arif. Baik, terima kasih Bu Maya. Oke Pak Arif. Assalamualaikum Bu Didin. Waalaikumsalam Pak Arif. Bagaimana kabarnya Bu Didin? Alhamdulillah, sedikit galau, kurang sehat karena hatinya agak sedikit menerawang. Kenapa Bu Didin kira-kira galau? Saya dan ini galau, banyak masalah Bu Didin ya. Ini seperti ini nih Pak. Jadi kan hari ini udah 3 bulan ngajar ya di kelas 4. Tapi ada nih seorang murid ini
selalu saja ada bukunya yang tertinggal. Iya. Tidak buku A lah, tidak buku B lah, tidak alat tulisnya lah yang tinggal seperti itu. Baik, jadi permasalahan yang dari Bu Erin ini adalah ada satu siswa Bu Erin yang sering ketinggalan buku ya, Iya. buku pelajaran. Baik, dari permasalahan Bu Erin tadi ini Bu Erin, apakah Ibu itu sudah menelusuri nih penyebab permasalahan dari siswa tersebut? Riri sudah pernah bertanya karena ini udah sering ya Pak ya, jadi Riri bertanya kira-kira kenapa nih bukunya sering tinggal di rumah. Jawaban seperti biasa yang namanya murid SD, lupa Bu. Jadi Riri telusuri lagi kenapa bisa lupa, bangunnya jam berapa, kemudian bukunya ini disiapnya kapan, terus Riri juga tanya tidurnya jam berapa. Ternyata setelah Riri telusuri, dia ini nyusun buku sebelumnya sholat subuh, jadi buru-buru. Pergi sekolah juga buru-buru, takut terlambat, otomatis tidak semua yang harus masuk ke dalam tas dipersiapkan dengan baik oleh anaknya. Jadi seperti itu. Baik Bu Ririn. Jadi kira-kira menurut Bu Ririn kondisi ideal seperti apa yang Bu Ririn harapkan? Ririn berharapnya karena dia sudah kelas 4, otomatis kan dia sudah dewasa ya Pak ya. Dia mandiri mempersiapkan bukunya, kemudian tidak lagi dibantu orang tua, dan dia maunya dia tidak ada lagi ketinggalan buku karena kalau sudah tinggal bukunya di rumah dia tidak bisa mendengarkan secara maksimal, kan pemikirannya udah kemana-mana kalau buku saya sudah tinggal. Kalaupun tidak ada pemikiran, otomatis dia tidak bisa maksimal mengikuti pembelajaran tanpa otomatis akan mempengaruhi juga penilaiannya nanti. Oke. Jadi begini Bu Ririn, kira-kira Bu Ririn apa yang bisa Ibu Ririn lakukan agar si siswa ini bukunya tidak tinggal Bu Ririn? Apa ya? Kalau dari sekarang sih Pak, mungkin lebih komunikasi sama orang tua. Jadi mungkin Ririn akan minta tolong sama orang tuanya mengingatkan anak untuk menyiapkan bukunya sebelum dia tidur. Jadi bukan menyiapkan bukunya ketika dia sudah bangun atau pagi-pagi mau berangkat sekolah. Mungkin itu salah satu yang bisa Ririn lakukan agar si anak ini bukunya tidak tinggal di rumah. Kemudian Ririn rasa itu juga bisa meningkatkan kedisiplinan si anak untuk belajar di rumah, karena kan sudah diingatkan sama orang tua. Otomatis selain memeriksa buku apa yang harus disiapkan, dia bisa juga diingatkan oleh orang tuanya untuk mengulang pembelajaran. Baik Bu Ririn. Jadi jika kita kasih rating angkanya Bu Ririn dari 1 sampai 10, menurut Bu Ririn ya, seberapa tingkat keberhasilannya dari rencana yang akan Bu Ririn lakukan? Kalau dari tingkat keberhasilan di rentang 1 sampai 10, mungkin di 9 bisa Pak, karena kita komunikasi sama orang tua. Tapi mungkin dari di angka 9 itu Ririn harus intensif komunikasi sama orang tua, karena kan orang tua ini tidak selalu ada yang peduli dengan pendidikan anak. Jadi mungkin kalau intensitasnya lebih sering, mungkin akan bisa di angka 9. Oke, baik Bu Ririn. Jadi menurut Bu Ririn nih, kira-kira apa langkah-langkahnya yang akan Bu Ririn lakukan sehingga dari yang rencana yang Bu Ririn lakukan tadi itu benar-benar bisa terlaksana dengan baik Bu Ririn? Tahapannya apa saja yang akan Bu Ririn lakukan? Jadi kalau sebelum Ririn komunikasi sama orang tua, Ririn akan ingatkan anaknya dulu. Jadi sebelum pulang sekolah, Ririn akan ingatkan anak untuk mempersiapkan apa yang akan dibawa itu malam hari sebelum mereka tidur. Jadi otomatis apa yang dipersiapkan itu segalanya ada di dalam tas. Karena kan kalau kita sebelum kita tidur itu waktu kita lebih panjang untuk mempersiapkan. Kemudian setelah diingatkan anak, hari itu baru komunikasi sama orang tua melalui grup WA. Kalau misalnya sudah digubris melalui grup WA, sudah ada perubahan terhadap si anak, ini tidak akan melakukan pertemuan langsung. Jadi kalau misalnya belum berubah, berarti itu otomatis akan ada pertemuan langsung dengan orang tua dan akan membuat komitmen langsung dengan orang tua. Oke, baik Bu Ririn. Jadi di sini siapa nih Bu Ririn yang akan membantu Bu Ririn dalam melaksanakan rencana Bu Ririn? Otomatis yang membantu pertama adalah orang tua, tapi itu tidak bisa terlepas dari komunikasi dengan teman sejawat, karena kan itu dukungan juga nih Pak di dalam forum kita. Kalau nggak ada dukungan, otomatis kita
Kapan Bu Ririn bisa melakukan rencana ini Bu Ririn? Secepatnya ya Pak, supaya adanya berubah, supaya kedepannya tidak ada lagi buku yang tertinggal seperti itu Pak. Baik Bu Ririn, jadi di sini Bu Ririn, komitmen seperti apa nih yang akan Bu Ririn tanamkan atau Bu Ririn terapkan agar rencana Bu Ririn ini benar-benar terlaksana dengan baik? Komitmen yang Ririn inginkan di sana adalah kepedulian orang tua, otomatis kerja sama orang tua agar si anaknya bisa disiplin lagi, bisa mandiri lagi, dan bisa bertanggung jawab lagi dengan apa yang sudah dilakukan. Baik Bu Ririn, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu Ririn butuhkan kira-kira? Rasanya untuk saat ini ya cukup sampai orang tua. Ya, baiklah Bu Ririn, semoga rencana yang telah Bu Ririn tadi susun berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik Bu Ririn ya. Nah, jadi Bu Ririn, setelah kita berbincang tadi Bu Ririn, bagaimana perasaan Bu Ririn sekarang? Alhamdulillah Pak, sedikit berbahagia, sedikit berlapang dada karena tidak lama sebentar. Baik Bu Ririn, saya juga di sini masih senang Bu Ririn karena telah Bu Ririn mau misalnya berbicara dengan saya, kita sama-sama di sini saling mendengarkan dan menyimak dari permasalahan Bu Ririn. Baik Bu Ririn, Mas ada yang ingin Bu Ririn tanyakan? Untuk saat ini, mungkin hanya ini Pak, tapi ketika mau ada kita lagi, Bapak bisa ya. Baik, siap Bu Ririn. Baik Bu Ririn, terima kasih Bu Ririn sebelumnya. Mas ada Bu Ririn yang ditanyakan sekali lagi Bu Ririn. Iya Pak. Sama-sama Bu Ririn, saya juga terima kasih. Semoga nanti kita bisa saling berbagi terus dari semoga kita juga bisa saling berkomunikasi tujuannya adalah untuk menciptakan generasi bangsa yang bisa membanggakan negara. Terima kasih Bu Ririn. Assalamualaikum Bu Ririn. Salam Pak. Alhamdulillah Pak Arif sudah melaksanakan praktik coaching sudah dengan sangat baik. Jadi jika kita menilai nih, Pak Arif kan bisa menilai sendiri dari praktek coaching yang telah Pak Arif laksanakan tadi, kira-kira kompetensi apa yang sudah berjalan dengan baik dan kompetensi mana yang perlu ditingkatkan lagi Pak Arif? Baik, terima kasih Bu Mayang. Menurut saya sudah memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi yang ada pada diri coach saya. Namun di sini yang perlu saya latih lagi di sini adalah Bu Mayang. Di sini saya harus lebih menggali keterampilan saya dalam memberikan pertanyaan yang lebih mendalam, sehingga nanti coach bisa dengan leluasa memberikan ide-ide dan juga memberikan menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi, Bu Mayang. Oh ya. Ya, luar biasa sekali Pak Arif. Saya juga mencatat beberapa hal yang sesuai dengan Pak Arif sampaikan tadi. Nah, menurut Bapak, jika kita angkakan nih, sekarang Pak Arif sudah berada di angka berapa nih dari kompetensi yang sudah Pak Arif kembangkan tadi? Menurut saya Bu Mayang, saya sudah berada di angka 8. Tentunya di sini di dalam kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi Bu Mayang. Oh iya, luar biasa Pak Arif ya. Dari berdasarkan pengamatan saya terhadap praktik coaching Pak Arif tadi, Pak Arif juga sudah melaksanakan alur tirta sesuai dengan alurnya, terus Pak Arif juga telah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, gitu ya Pak Arif ya. Jadi ada lagi kompetensi yang akan Pak Arif kembangkan setelah ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti Bu Mayang tentunya yang akan lebih saya perdalam lagi di sini, saya akan memberdayakan coach saya Bu Dewi, Bu Mayang, sehingga nanti apabila ada coach selanjutnya yang ingin melakukan coaching, nah di sini saya sudah siap dan sudah bisa untuk langsung menjadi seorang coach yang baik. Iya. Luar biasa sekali Pak Arif. Saya tunggu nih praktik-praktik coaching selanjutnya Pak Arif. Dan saya sangat berbangga sekali Pak Arif bisa memilih saya sebagai observer dalam percakapan coaching ini Pak Arif. Ya, terima kasih ya Pak Arif ya. Baik, sama-sama Bu Mayang. Terima kasih sekali lagi Bu Mayang. Ada lagi yang mau kita bahas Pak Arif? Saya rasa tidak ada Bu Mayang. Iya. Saya cukup. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama Bu diri. Mayang. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu Mayang. Assalamualaikum Bu Mayang. Waalaikumsalam Pak Arif. Bagaimana kabarnya Bu Mayang? Alhamdulillah, luar Mayang, biasa. ya. Baik.
sebelum kita memulai proses coachingnya, Bu Mayang, jadi saya di sini berperan sebagai pengamat yang akan mengamati proses coaching Bu Mayang. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada Bu Mayang terkait rubrik penilaian dalam observasi kita nanti. Nah, nanti rubrik penilaian yang akan saya harapkan dalam proses percakapan nantinya, di sini saya harapkan Ibu nanti sudah memiliki prinsip dari seorang coach, ya Bu Mayang, itu kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, ada 3 Bu Mayang. Nah, dan Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, tentunya di sini hal tersebut dilakukan dengan teknik rasa, ya Bu Mayang ya. Nah, dan pada proses percakapan, Ibu jangan lupa nanti menerapkan alur cerita. Ya, di sini ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana, dan kemudian terakhir itu ada tanggung jawab. Ya Bu Mayang. Nah, itulah rubrik penilaian yang akan kita lakukan, yang akan saya jadikan sebagai acuan dalam mengamati Ibu nantinya. Nah, bagaimana Ibu? Apakah bisa dipahami? Insya Allah sudah paham, Pak. Oke, baik Ibu. Selanjutnya sebelum dimulai proses coaching, nah ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ibu. Nah, di sini kira-kira pertanyaannya adalah kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses percakapan nantinya, Bu Mayang? Jadi begini Pak, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan dalam praktik coaching nanti, saya akan mengembangkan praktik mendengar aktif serta dengan memberikan pertanyaan berbobot gitu Pak. Oke, baik Bu Mayang. Baik, bagus sekali di sini Bu Mayang. Nah, dari 2 kompetensi ini Bu Mayang, nah kira-kira bagian mana yang akan Ibu pilih secara spesifik? Nah, yang ingin Ibu kembangkan nantinya Bu Mayang? Secara spesifik saya ingin mengembangkan yang mendengar aktif Pak, di mana saya mau menggali lebih dalam permasalahan serta solusi-solusi yang akan dikembangkan oleh coach saya nantinya Pak. Oke, baik Bu Mayang. Perihal indikator ketercapaian Bu Mayang, tolak ukur yang bagaimana ingin Ibu tuju dalam proses coaching nantinya Bu Mayang? Tolak ukurnya saya ingin dapat menerapkan alur tirta tadi yang seperti yang Bapak bilang tadi, alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya Pak. Kemudian saya juga ingin menggali lebih dalam masalah serta solusi-solusi yang diberikan oleh coach nanti Pak. Baik Bu Mayang, semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Mayang. Insya Allah Pak. Baik, bisa kita mulai Bu Mayang? Boleh Pak. Baik. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Mayang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dewi? Alhamdulillah saya sehat Bu Mayang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Dewi. Sepertinya Bu Dewi mengalami kegalauan nih dari wajahnya. Iya Bu Mayang, saya sedang galau sekali Bu Mayang karena sudah hampir setengah semester ya Bu Mayang. Anak saya masih ada yang belum bisa membaca Bu Mayang. Oh, jadi arah percakapan kita kali ini tentang anak Bu Dewi yang belum lancar membaca, begitu ya Bu Dewi ya? Iya Bu Mayang. Kira-kira tujuan akhir dari percakapan kita ini apa nih Pak Bu Dewi? Di sini saya berharap Bu Mayang di akhir percakapan nanti saya mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi sekarang Bu. Ya, nah kalau boleh tahu nih Bu Dewi, kira-kira apa masalah yang sedang Bu Dewi hadapi sekarang nih? Iya. Saya kan mengajar kelas 1 ya Bu Mayang. Siswa saya berjumlah 20 orang. Di awal semester kemarin saya sudah melakukan asesmen. Di situ saya menemukan ada sekitar 10 orang siswa saya yang masih mengenal huruf Ibu. Itu pun mengenal hurufnya belum terlalu kenal ya Bu ya. Harus diurutkannya dulu baru dia tahu itu huruf apa. Yang selebihnya sudah mengenal kata, beberapa orang, ada juga sekitar 3-4 orang sudah lancar membaca, begitu lumayan. Jadi di sini saya masih menemukan masalah setelah jalan 2 bulan pembelajaran, ternyata anak yang 10 ini lama sekali berkembangnya lumayan. Ya. Jadi permasalahannya ada anak-anak yang lama dalam perkembangannya dalam membaca, begitu ya Bu Dewi ya? Iya, Bu Mayang. Nah, kira-kira Ibu tahu tidak apa penyebab dari masalah ini Bu Dewi? Setelah saya telusuri ya Bu ya,
Ternyata anak-anak yang 10 orang ini, kan saya udah ajarkan di sekolah ya Bu, udah berbagai metode Bu, udah berbagai cara. Ternyata mereka tidak mengulang lagi Bu di rumah. Jadi apa yang saya sudah ajarkan tidak diulang sehingga tidak tinggal di kepala mereka Bu. Iya, iya, iya. Oh, jadi kondisi idealnya bagaimana nih Bu Dewi? Pengennya saya itu Bu, anak-anak ini di akhir semester 1 nanti mereka sudah bisa membaca Bu. Sekurang-kurangnya mereka sudah bisa merangkai kata begitu Bu, atau merangkai huruf lumayan. Ya, sudah 3 bulan nih berjalan Iya, Bu. kegiatan belajar mengajar nih Bu Dewi. Pasti sudah ada berbagai usaha nih yang Bu Dewi lakukan. Iya. Bisa Bu Dewi jelaskan apa saja usaha yang telah Bu Dewi lakukan? Yang sudah saya lakukan Bu Mayang, saya sudah membuat beberapa media pembelajaran seperti kartu kata Bu. Di kartu kata itu saya bubuhi, di situ ada gambar. Jadi anak bisa melihat gambar dan bisa langsung membaca kata yang saya tuliskan di sana. Saya juga sudah membuat kartu-kartu huruf dan kalimat Bu. Bagi siswa yang sudah bisa lancar membaca, saya ajarkan mereka membaca dengan per kalimat lagi Bu. Berikutnya saya juga sudah menggunakan buku tanpa mengeja Bu Mayang. Saya mengajarkan mereka membaca tanpa mengeja, tujuannya agar mereka cepat membaca lancar Bu. Begitu, Bu. Sudah banyak ya usaha dari Bu Dewi ini. Iya Bu. Nah, kira-kira dari metode yang pernah Bu Dewi lakukan itu, metode mana yang berhasil Bu Dewi? Yang sangat berhasil sekali metode tanpa mengeja Bu Mayang. Oh iya. Nah, jika diskalakan nih dari 1 sampai 10, berapa kira-kira tentang keberhasilannya Bu Dewi? Kalau tentang keberhasilannya kira-kira 8 lah Bu Mayang. Ya 8 ya. Sudah tidak terlalu buruk sebenarnya Bu Dewi ya. Iya. Tapi kan kita sebagai guru tidak puas begitu saja ya Bu Iya, Dewi ya. betul. Nah, selanjutnya apa rencana Bu Dewi terhadap permasalahan ini? Langkah-langkah apa yang akan Bu Dewi lakukan kira-kira? Nah, langkah-langkah saya yang pertama Bu, saya ingin meminta bantuan kepada wali murid, orang tua siswa saya, agar mereka bisa membantu saya Bu untuk mengulang kembali pelajaran yang sudah saya ajarkan di sekolah, agar mereka mengulang lagi membaca anak-anaknya di rumah, begitu Bu Maya. Ya, terus ada selain wali murid, ada lagi yang bisa membantu Bu Dewi untuk melakukan rencana ini? Sepertinya saya juga akan meminta bantuan kepada teman sejawat Bu. Di sini saya meminta bantuannya untuk membuat media, rencananya mau membuat media roda huruf gitu Bu Maya. Itu kan ingin saya itu 1 siswa 1 media. Jadi membutuhkan banyak media. Jadi saya butuh bantuan teman setidak-tidaknya untuk membantu saya mencetak media tersebut Bu Maya. Ya luar biasa sekali nih, guru kelas 1 luar biasa sekali nih usahanya Bu Dewi ya. Iya harus Bu Maya. Kira-kira berapa lama waktu yang Bu Dewi butuhkan untuk rencana ini Bu Dewi? Kalau untuk rencananya lebih kurang 1 minggu inilah Bu Maya, untuk mempersiapkan segala media dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kapan bisa dimulai rencana ini Bu Dewi? Insya Allah besok Bu, saya langsung akan memulainya. Wow, luar biasa sekali semangat Bu Dewi nih. Iya Bu Maya. Nah, dari rencana-rencana yang sudah Bu Dewi jabarkan tadi, pasti kita harus mempunyai komitmen nih agar terlaksananya rencana tadi. Apa kira-kira komitmen dari Bu Dewi agar terlaksananya rencana-rencana tadi? Komitmen saya di sini Bu Mayang, saya akan memberi jam tambahan untuk anak yang 10 orang ini Bu. Saya akan mengulang kembali, mengulas kembali, membaca kembali dengan mereka Bu. Agar semua yang saya ajarkan di pagi harinya bisa mereka terima dengan baik. Dan membaca mereka saya harapkan lancar lagi Bu dengan bantuan orang tua begitu. Oh ya luar biasa sekali Bu Dewi. Baik Bu Dewi, kira-kira ada dukungan dari pihak lain yang Bu Dewi butuhkan untuk rencana ini Bu Dewi? Ada Bu Mayang dukungan dari kepala sekolah Bu Mayang. Oh iya, dukungan kepala sekolah ya. Iya Bu Mayang. Baiklah, semoga rencana-rencana Bu Dewi berjalan dengan lancar begitu kan. Jangan lupa silakan diimplementasikan dan jangan lupa beritahu saya tentang perkembangannya Bu Dewi ya. Baik Bu Mayang. Terima kasih ya Bu, Ibu sudah mendengarkan semua kegalauan saya pada hari ini ya Bu. Semoga Bu Dewi nggak galau-galau lagi nih. Iya, Bu Mayang. Nah, setelah kita bercakap-cakap seperti ini, sharing seperti ini, kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Dewi? Aduh, perasaan saya sekarang sangat senang sekali Bu Mayang. Karena semua yang sudah saya takutkan sekarang ya kemarin ya Bu, sekarang sudah nampak celah-celahnya apa yang akan saya lakukan Bu Mayang. Wah, alhamdulillah terlihat nih dari wajah Bu Dewi nih. Saya senang sekali mendengar cerita Bu Dewi, juga bisa menjadi inspirasi bagi saya juga
atas langkah-langkah yang Bu Dewi lakukan gitu. Ada hal lain yang mau Bu Dewi sampaikan? Saya rasa untuk sekarang cukup dulu Bu Mayang. Alhamdulillah. Oh, terima kasih ya Bu Mayang. Saya pamit undur diri ya Bu Mayang. Ya. Assalamualaikum Bu Mayang. Sama-sama Bu Dewi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Mayang dan Bu Dewi yang telah melakukan coaching dengan baik. Untuk Ibu Mayang, setelah Ibu melakukan coaching sebagai seorang coach, bagaimana Ibu menilai performa Ibu tadi sebagai coach? Kemudian silakan Ibu melakukan nilai apa yang menurut Ibu kompetensi yang sudah baik dan kompetensi mana yang mesti Ibu tingkatkan lagi. Nah, bagaimana menurut Bu Mayang kompetensi identifikasi diri khususnya membuat pertanyaan berbobot yang telah Ibu lakukan tadi? Ya, alhamdulillah Pak, proses coachingnya berjalan dengan lancar. Menurut saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot nih Pak, dan telah menggali potensi yang ada pada diri coach saya. Namun mungkin yang perlu saya tingkatkan yaitu saya harus lebih mendalam lagi dalam bertanya kepada coach saya untuk memberikan solusi-solusi lainnya begitu Pak. Oke, baik Bu Mayang. Jadi setelah Ibu Mayang melakukan coaching tadi Bu Mayang, jika kita angkakan Bu, kita angkakan nilai, menurut Ibu Mayang sudah di angka berapa untuk kompetensi yang Ibu kembangkan tadi? Menurut saya Pak, jika diangkakan nih, mungkin sudah di angka 8 mungkin Pak, dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya Pak, gitu Pak. Baik Bu Mayang, jadi berdasarkan pengamatan saya terhadap praktek coaching yang Ibu Mayang lakukan tadi itu, Ibu telah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian dan sudah sesuai juga dengan alur Tirta. Nah, dari coaching yang telah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi ini Pak, kompetensi dalam memberdayakan coach saya Pak, dalam menggali lebih luas lagi solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya Pak. Oke, baiklah Bu Mayang, saya akan tunggu ini kegiatan coaching Ibu selanjutnya. Dan saya merasa bangga sekali bisa menjadi observer pada kegiatan coaching Ibu Mayang kali ini. Baiklah Bu Mayang, saya rasa kita sudah bisa mengakhiri pertemuan kita dalam observasi terhadap pelaksanaan coaching pada hari ini. Apakah masih ada Bu Mayang ingin disampaikan? Nggak ada sih Pak, tapi mau mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah menyediakan waktu untuk menjadi observer dalam kegiatan coaching saya ini Pak. Baik, terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu Mayang. Assalamualaikum Bu Mayang. Salam Pak.